Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah. Ini Pak Jun, sebelum kita memulai kegiatan kucing kali ini, saya ingin menyampaikan rubrik penilaiannya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ini yang terkait dengan prinsip kucing tentunya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan present. Ini Pak Jun, yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama present, artinya saya hadir secara penuh. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Yang ketiga membantu Kuci untuk menemukan idenya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya. Oke, dari ketiga kompetensi tadi tentunya ada kompetensi yang spesifik yang ingin Anda kembangkan. Apa itu Pak Jun? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menimbulkan ide kreativitasnya untuk menemukan solusi-solusi alternatif dalam sebuah permasalahan Kuci. Oke, yang terakhir ini Pak Jun, indikator apa yang ingin Anda capai dan ingin Anda kembangkan dalam kegiatan kucing kali ini? Indikatornya ingin menemukan solusi yang jelas, ya. Menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, dari apa yang jenengan sampaikan itu apa? Saya sebagai observer, cukup itu pertanyaan dari saya. Selamat ya untuk melakukan kegiatan kucing Pak Jun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat dan bahagia selalu, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu bahagia ya. Terkait dengan janji kita yang kapan hari ini, sehingga yang kita janjian ketemu hari ini, mungkin pada pertemuan kali ini ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu. Iya, Pak, begini. Sebenarnya saya ada sedikit masalah yang ingin saya sampaikan ke Pak Jun gitu. Terkait ada seorang sih, sebenarnya ada 1-2 lah beberapa teman di sekolah itu yang menurut saya itu gimana ya Pak, satu tidak disiplin, kemudian mengajarnya itu juga nggak mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu sangat mengganggu saya dan teman-teman, juga ke anak-anak itu ada imbasnya juga seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi tujuan kita ketemu hari ini mencari solusi Iya, dari masalah yang saya hadapi tadi. Jadi tujuan kita ketemu hari ini itu mencari atau menggali solusi-solusi untuk permasalahan yang jenengan hadapi. Ya. Gini Bu, mungkin dari 1 atau 2 orang, 1 nggih. 2 orang. 2 orang nggih. Oke. Dari 2 orang itu yang menurut panjenengan kurang disiplin, kemudian metode mengajarnya begitu-begitu saja yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita hitung secara skala menurut jenengan antara 1 dengan 10 itu kira-kira di posisi mana? 5. 5 ya. Oke. 5, iya di posisi 5 itu Pak, Oke. posisi yang rendah menurut saya. Di posisi 5 ya. Oke. Kemudian setelah kita mengadakan prosesi coaching ini, kira-kira menurut panjenengan bisa menaikkan ke level berapa? 8. Harapan saya bisa naik di level 8 seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang Iya, ya. iya. Jadi
dengan kondisi yang sekarang itu harapannya menjadi 8. Berapa? Ya, kemudian itu menurut panjenengan dengan permasalahan itu bagaimana solusi? Menurut jenengan bagaimana solusi untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah itu? Menurut saya begini Pak, pertama kan tidak adanya kedisiplinan nih dari 1-2 guru tersebut, sama metode belajarnya yang konvensional atau yang oldis gitu ya Pak. Mungkin solusinya ada pembinaan. Pertama itu ada pembinaan, maksudnya pembinaan itu dengan ada pemanggilan lah, diberitahu dulu, ada data-data yang ditunjukkan, datangnya jam segini masuk kelas, pulang, kemudian pembelajaran di kelasnya monoton dengan metode misalnya ceramah-ceramah saja. Setelah nanti pembinaan baru kan kita sampaikan, setelah disampaikan itu nanti ada evaluasi, ada refleksi gitu ya, dari yang sudah disampaikan itu, yang tadi rencananya seperti itu Pak. Gitu. Jadi rencananya seperti itu. Jadi adanya pembinaan. Nah ini yang melaksanakan pembinaan jenengan apa? Harapan saya yang memberikan support. Yang harapan saya hal ini akan saya sampaikan pada kepala sekolah. Jadi yang memberikan pembinaan itu harapan saya kepala sekolah begitu Pak. Gitu ya. Jadi kolaborasi gitu ya. Kolaborasi antara jenengan dengan pakai yang lain mungkin khususnya kurikulum dengan kepala sekolah. Itu mungkin orang-orang yang akan terlibat untuk menyelesaikan masalah ini. Misal itu belum sesuai dengan harapan. Misal, adakah ide-ide lain untuk menyelesaikan masalah ini? Misal tidak tercapai ya Pak, karena kadang kan apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataannya. Betul. Misalkan yang dari pembinaan itu tetap seperti itu, maka kita akan mungkin saya ada ide untuk pendampingan secara langsung Pak. Maksudnya itu begini, tadi kan dibina, setelah dibina kan tetap melakukan hal seperti itu. Dengan pendampingan itu datang, misalkan terlambat langsung kok datanya jam segini, kemudian nanti kan pembelajaran di kelas, langsung kita tanya ke anak-anak seperti apa pembelajarannya, apakah tetap dengan metode ceramah yang monoton gitu-gitu aja, langsung nanti gurunya dipanggil lah, atau kita supervisi di kelas ya. Jadi biar dilihat ada perubahan apa tidak, seperti itu mungkin Pak. Jadi ada 2 opsi yang diberikan ya. Yang pertama tadi dari kepala sekolah, kemudian yang kedua supervisi. Nah kira-kira Ibu, setelah jenengan koordinasi dengan kepala sekolah, rencana panjenengan itu kira-kira dilaksanakan kapan gitu? Untuk rencana ini kan kalau untuk masalah atau prosesnya seperti ini tidak mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Jadi rencana saya itu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya maksud saya untuk jangka pendek 1 bulan, untuk jangka panjangnya dia lagi 3 bulan atau 6 bulan atau 1 semester lah gitu Pak. Sehingga ini pembinaan secara berkala gitu. Betul. Jadi dari masalah yang muncul di sekolah panjenengan dengan ide penyelesaian dari jenengan yang mungkin nanti kolaborasinya dengan kepala sekolah dan wakak kurikulum, semoga ini akan menjadi lebih baik. Amin. Ya itu harapan saya Pak. Ya, jadi moga-moga solusi ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadikan guru tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih disiplin, kemudian bisa mengembangkan metode dalam mengajar. Oke. Moga-moga itu Ibu. Ya, doa kami semoga sesuai dengan harapan. Amin. Iya Pak, itu keinginan saya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Ibu? Semoga kegiatan, semoga rencana saya ini kan berkala tetap bisa berjalan, dan ada perubahan yang signifikan di sekolah gitu loh Pak, yang nampak sudah kelihatan ada perubahannya itu. Kemudian dari percakapan kita ini semoga berkelanjutan nantinya, harapan saya seperti itu Pak. Ya, harapan kami juga begitu. Nanti mungkin di suatu saat kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi,
kita bisa saling mencari ide untuk memberikan solusi dari sebuah permasalahan begitu Ibu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Ya, Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. ya. Oke, Semoga. terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan pasca observasi Pak Jun. Oke. Dari apa yang jenengan terapkan tadi waktu kegiatan kucing, saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal. Oke. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Jun? Yang barusan saya lakukan pada kegiatan kucing ini, saya melakukan kucing itu menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi ini yang saya lakukan sehingga dari sini saya bisa menggali ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kucing. Iya. Jadi ini menurut saya Pak Jun, dari apa yang kegiatan yang sudah sampai jenengan laksanakan tadi sebagai coach, menurut saya Pak Jun sudah sesuai dengan alur tirta. Jenengan sudah bisa mengarahkan kucing menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus sekali Pak Jun. Terus ini Pak Jun, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih paham lagi atau lebih mendalami lagi tentang alur tirta, karena dengan begini itu nanti saya bisa lebih mahir lagi untuk mengarahkan kucing untuk menemukan ide-ide untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, lebih bersemangat lagi ya Pak Jun. Insya Allah. Ya. Baiklah, nanti kita bisa mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu Pak Jun. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu bahagia, sehat, baik Pak Jun. Alhamdulillah. Begini Bu Bulan, karena ini prosesnya adalah proses coaching dan saya sebagai observer, maka saya ingin menanyakan masalah rubriknya terlebih dahulu kepada jenengan. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa rubrik penilaian ini nanti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum pada proses coaching ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach jenengan sebagai coach, apakah itu nanti berbobot atau belum. Dan yang ketiga, pada proses coaching ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum itu semua terjadi, saya ingin tanyakan beberapa hal. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan pada diri jenengan? Yang pengen berhubung di sini saya sebagai seorang coach ya Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan itu di situ present, kehadiran penuh. Maksudnya saya bisa hadir dengan sepenuh hati dan pikiran pada waktu proses coaching. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, saya mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang coach. Kemudian yang ketiga, saya akan berupaya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach di proses coaching ini, gitu Pak. Iya, jadi ada tiga yang mau dikembangkan. Kemudian ada lagi Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin jenengan kembangkan pada proses coaching ini?
untuk yang lebih spesifiknya mungkin saya akan ke dua hal Pak, Oke. yaitu ke mendengarkan aktif. Saya akan berusaha mendengarkan dengan aktif, berusaha dengan baik mendengarkan Kuci ketika bercerita. Kemudian yang kedua saya akan berusaha maksimal dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Gitu. Oke. Jadi ada dua nih Oke. yang mau dikembangkan. Kemudian ini pertanyaan terakhir sebelum proses coaching ini dilaksanakan. Indikatornya Bu, indikator yang mana yang ingin jenengan kembangkan pada proses coaching ini? Mungkin indikator yang saya kembangkan itu saya berusaha untuk membantu seorang Kuci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Jadi Kuci itu bisa menumbuhkan ide-idenya Oke. tersendiri dengan dirinya sendiri atas masalah yang dihadapi. Mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi membantu Kuci untuk menemukan ide-ide penyelesaian gitu. Iya, tepat. Oke, semoga proses observasi ini bisa berjalan dengan baik dan semoga Kuci nanti juga bisa menemukan solusi-solusi yang baik juga ya. Maka mungkin hanya itu Ibu yang saya tanyakan di awal di awal. Nanti kita akan ketemu lagi pasca observasi. Mungkin Ya, itu aja Ibu. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Irma? Sore juga Bulan, alhamdulillah sehat. Oke, Bu Irma. Kali ini kan pertemuan kita yang seperti kita janjikan dalam pertemuan coaching kali ini sepertinya ada masalah yang sedang Bu Irma hadapi dan ingin disampaikan kepada saya. Bisa diceritakan Bu Irma? Ini loh Bulan, di sekolah saya akhir-akhir ini semangat dari guru-guru kayaknya mengendor Bulan. Ada beberapa guru yang kelihatannya gimana ya, kurang aktif dalam kegiatan di sekolah dan istilahnya meremehkan atau apalagi di sini kepala sekolah saya kondisinya lagi sakit itu Bulan. Jadi mereka istilahnya tidak bisa aktif dari dirinya sendiri. Mereka sering meninggalkan kelas, tanggung jawabnya juga Bulan. Oh iya, berarti ya masalah yang sedang Bu Irma hadapi itu adalah motivasi mengajar guru-guru di tempat Bu Irma itu menurun ya, mengendor gitu ya. Apalagi didorong sama kondisi kepala sekolah yang tidak ada di sekolah karena lagi sakit. Jadi teman atau rekan Bu Irma itu agak ya santai-santai begitu ya. Oke Bu Irma, kira-kira menurut Bu Irma yang menyebabkan seperti itu apa ya? Ya mungkin karena ini Bulan kurang adanya kesepakatan mungkin Bulan dari awal. Kalau misalkan kegiatannya itu seperti ini, tanggung jawabnya itu seperti ini, masih belum terlihat jelas. Jadi guru-guru ini kalau meninggalkan kelas dengan mudahnya menitipkan ke TU dan seperti itu Bulan. Berarti ya Bu Irma, berarti dari yang Bu Irma sampaikan itu bahwa tidak ada kesadaran diri dari teman-teman Bu Irma ya dengan mudahnya menitipkan tugas ke TU atau ke rekan yang lain. Nah, kira-kira ini Bu Irma, kalau menurut Bu Irma sendiri, tujuan yang akan atau kegiatan atau hal atau tindakan yang akan Ibu Irma lakukan jika menghadapi atau menemui teman yang seperti itu? Mungkin ini ya Bulan, menegur secara langsung sih rasanya sama-sama guru itu mungkin sedikit bagaimana ya Bulan, tetapi itu ya tidak ada salahnya. Tetap saya lakukan itu Bu Bulan, tapi dengan kata-kata guyonan Bulan. Ayo kita besok berangkat sekian, berangkatnya agak pagi, ada kegiatan ini.
bisa tergerak hatinya dari Bapak Ibu guru, karena dengan kurang aktifnya Bapak Ibu guru otomatis berakibat pada anak didik juga, Bu Wulan. Iya, tepat sekali. Jadi Bu Irma itu akan melakukan guyonan tapi yang ada maknanya gitu, Iya. Jadi biar mereka tergerak dengan sendirinya. Nah, rencananya Bu Irma ini apakah akan Bu Irma lakukan sendiri atau akan mengajak atau bersama siapa begitu kira-kira Bu Irma? Ini selama ini saya kan menggunakan langkah seperti itu, Bu Wulan. Tapi ini saya coba lagi langkah selanjutnya. Jadi saya sampaikan ke kepala sekolah juga terkait dengan kondisi sekolahan yang seperti ini. Kemarin alhamdulillah dari Ibu Kepala Sekolah sendiri merespon dengan apa yang saya sampaikan. Terus kemudian dari Ibu Kepala Sekolah sendiri mengadakan sejenis rapat secara antara guru-guru gitu, rapat bulanan. Di situ disampaikan juga tentang kewajiban guru seperti apa dan yang harus dilakukan itu bagaimana. Itu Bu Wulan. Oke Bu Irma, berarti Bu Irma sudah menyampaikan kepada kepala sekolah, berarti kan Bu Irma berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian diadakan kegiatan rapat. Nah, apakah hanya dengan kepala sekolah Bu Irma menyampaikan masalah ini? Apakah ada dengan yang pihak lain seperti itu? Iya, selama ini memang seperti itu, Bulan. Tapi untuk kedepannya ini rencana saya dan rencana dari kepala sekolah juga ini akan mengundang Bapak Pengawas untuk dihadirkan. Kan kita memang sekolah penggerak, Bulan. Jadi kehadiran dari Bapak Pengawas itu sering sekali. Jadi mungkin dengan seperti itu harapan saya bisa menggugah semangat dari Bapak Ibu guru untuk lebih sadar akan kewajibannya dan bisa aktif lagi dalam kegiatan sekolah. Oke, berarti selain berkolaborasi dengan kepala sekolah juga akan melibatkan pengawas gitu. Nah, gini Bu Irma, seandainya langkah Bu Irma yang untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengawas itu ternyata tidak ada reaksi dari teman-teman Bu Irma. Teman-teman Bu Irma tetap seperti itu. Adakah rencana selanjutnya Bu Irma untuk menghadapi hal tersebut? Iya, ini kan untuk menghadirkan pengawas memang belum, Bu Wulan. Jadi rencana untuk menghadirkan pengawas insya Allah minggu-minggu ini kita hadirkan Bapak pengawas. Dan ini Bu Wulan, dari sekolah kami memang sering mengadakan momen atau acara yang terkait mengundang dari berbagai sekolah untuk bisa berkolaborasi. Mungkin dengan seperti itu ada rasa greget dari Bapak Ibu guru dari sekolah saya. Bagaimana kan sekolah saya sekolah percontohan, Bu Wulan. Jadi otomatis kalau misalkan yang dicontoh harus kan lebih baik, Bu Wulan lah, seperti itu. Mungkin dengan cara seperti itu besar harapan saya menjadikan solusi dari permasalahan ini, Bu Wulan. Berarti dengan mengundang pengawas agar teman-teman Bu Irma tergugah ya, termotivasi lagi untuk lebih baik. Nah, kira-kira kegiatan yang akan Bu Irma lakukan ini butuh waktu atau proses berapa sampai berapa gitu Bu? Berapa lama? Untuk pengawas kan minggu ini kan memang sering sekali nggih. Jadi dari pihak pengawas mengadakan semacam sosialisasi ke bimbingan ke dewan guru seperti itu. Kalau hari-hari sebelumnya itu biasanya pengawas cuma ke kepala sekolah sama pendampingnya, itu seperti itu. Jadi kalau ini pengawas mungkin untuk minggu-minggu ini ke semua dewan guru dan dilakukan lagi pada bulan berikutnya. Oke, berarti akan dilaksanakan atau
butuh waktu prosesnya yang berkala ya Bu, berkelanjutan gitu. Oke Bu Irma, dari kegiatan coaching ini apa yang Bu Irma rasakan? Alhamdulillah, bulan dari kegiatan coaching ini akhirnya saya bisa terinspirasi menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, berarti Bu Irma sudah menemukan solusi Iya. dari masalah yang sedang Bu Irma hadapi, nggih. Harapan saya semoga apa yang diharapkan, diinginkan Bu Irma itu tercapai. Di sekolah itu teman-temannya kembali bersemangat seperti yang Bu Irma harapkan. Saya harap kegiatan ini juga berkelanjutan di Bu Irma. Ya. Saya juga minta doanya Bu Wulan agar kepala sekolah saya diberi kesehatan biar teman-teman ini lebih bersemangat Bu Iya, Wulan. semoga sehat dan tetap Iya. ada semangat untuk Iya. membangun sekolah Iya. ke depannya lebih baik ya Bu Irma. Iya. Oke Bu Irma, saya sampaikan terima kasih untuk kegiatan coaching kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan coaching berikutnya. Dan Terima kasih semoga, juga Bu Wulan. semoga apa yang diharapkan Bu Irma dan sekolah tercapai. Amin. Terima kasih Bu Irma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Alhamdulillah Ibu, proses observasi kita sudah selesai. Jadi tadi juga berproses, ada sekian menit yang sudah dilalui. Pada pasca observasi ini ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan Ibu. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak Jun. Begini, di coaching ini saya sudah melakukan proses coaching ini dengan melakukan atau melibatkan tahap alur tirta Pak Jun, yaitu Iya. dengan yang pertama tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menyebutkan rencana aksi juga, dan tanggung jawab yang telah disampaikan tadi Pak Jun dalam proses coaching antara saya dengan seorang coach tadi. Iya. Gitu. Ya memang tadi pada proses observasi tadi setelah saya amati juga karena saya juga berada di situ, proses alur tirta itu memang sudah terlampaui sehingga coach bisa menemukan ide-ide untuk memecahkan sebuah masalahnya. Kemudian Ibu, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lagi dalam acara coaching mungkin di lain waktu? Iya Pak Jun, rencana saya ke depannya ya jika ada kegiatan seperti ini lagi, saya itu kepingin mengarahkan atau memaksimalkan coach dalam menemukan atau menumbuhkan ide-ide kreatifnya untuk pemecahan masalahnya, mencari solusi terbaik yang didapat dari dirinya sendiri, lebih mengarahkan gitu Pak Jun. Sehingga lebih mempelajari lagi. Iya, betul. Moga-moga itu semua bisa tercapai Ibu. Nanti proses-proses coaching yang lain jenengan bisa lebih mahir lagi untuk menuntun uji untuk menemukan ide permasalahan, solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Irma. Apa kabar hari ini? Selamat siang menjelang sore juga Bu Wulan. Alhamdulillah sampai hari ini bertemu dengan jenengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk kali ini ya Bu, ini kan pertemuan kita dalam kegiatan coaching ya. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Bu Irma atau akan saya tanyakan. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Irma memberikan pertanyaan, apakah pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana seorang
coach menanggapi pertanyaan itu. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh seorang coach atau yang ingin dikembangkan oleh Bu Irma? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Wulan. Itu sudah tahap di alur cerita gitu ya. Nggih. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Irma kembangkan? Yang mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Wulan. Berarti dua itu ya Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh seorang coach atau Bu Irma? Saya ingin ini, Bu Wulan, menemukan solusi dengan langkah-langkah agar permasalahan saya itu bisa terpecahkan. Oh begitu ya, berarti indikatornya itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ngoten gitu. Iya. Oke Bu Irma, sekian dulu observer yang saya lakukan, karena di sini saya berperan sebagai observer ya Bu, memberikan pertanyaan kepada Bu Irma. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Irma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak Jun hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu dan selalu bahagia. Selalu bahagia nggih? Selalu bahagia. Amin. Pak Jun, kemarin kan kita sudah buat janji nggih, mau bertemu kali jenengan untuk kegiatan coaching kali ini. Ngomong-ngomong, ini untuk kegiatan coaching kali ini kira-kira ada masalah apa ini Pak Jun? Begini Bu, ada beberapa permasalahan di sekolah itu terkait dengan proses pembelajaran. Itu ketika kita berhadapan dengan yang katanya senior, jadi angkatan saya atas itu, setelah diamati, kemudian setelah kita melakukan observasi ke anak-anak, itu ternyata metode mengajar mereka itu masih metode lama. Artinya mereka belum mengikuti yang namanya kodrat zaman, sehingga mereka masih mengajar secara ceramah, kemudian sesuai buku dan begitu. Jadi belum mengembangkan sesuai dengan kondisi anak sekarang. Padahal kita tahu bahwa anak sekarang itu kan gadget itu kan kayaknya sesuatu yang tidak bisa terlepas dari mereka. Oke, dari permasalahan yang jenengan sampaikan tadi tentang kurang bisanya guru-guru untuk mengikuti perkembangan zaman, dari kegiatan kucing kali ini, apa harapan dan tujuan Pak Jun untuk penyelesaian permasalahan ini? Harapan saya pada kegiatan hari ini kita bisa menemukan solusi, bagaimana membuat Bapak Ibu guru yang mengajar menggunakan metode-metode lama itu bisa beralih pada mengikuti perkembangan zaman. Langkah pertama yang sudah Bapak lakukan atau Bapak terapkan yang sudah berjalan ini apa Pak Jun? Sementara ini kita masih mentoring ya. Kita masih mentoring, artinya kita mendekati beberapa senior bahwa kita memberikan informasi bahwa ada permasalahan di anak, sehingga anak menjadi bosan karena metodenya yang monoton. Jadi kita sementara ini masih pendekatan secara personal. Dari apa yang jenengan sampaikan, langkah-langkah yang jenengan sampaikan, ada nggak langkah alternatif lain untuk dari solusi permasalahan jenengan? Kalau menurut kami kita butuh koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan Wakil Kurikulum, karena kan dalam proses pembelajaran ini yang mempunyai kewenangan adalah Wakil Kurikulum, sehingga kita akan mengajukan
pada wakaf kurikulum dan kepala sekolah untuk mengadakan sebuah in-house training, mungkin in-house training, jadi pembelajaran bagaimana sih metode pembelajaran yang terbaru, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan anak, karena setiap anak itu kan mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Iya. Dari permasalahan jenengan tadi, apa targetnya Pak Jun ini? Pak Jun ini awalnya di posisi keberapa? Kalau dalam rentang 1 sampai 10, dari permasalahan Pak Jun berada pada posisi berapa? Untuk masalah ini. Yeah. Kalau untuk masalah ini posisi teman-teman itu mungkin masih di posisi 5 lah. Ya, kira-kira masih di tengah gitu. Terus untuk harapannya gimana Pak Jun? Harapan saya ya paling tidak meningkat 2 level begitu. Karena kalau menjadi ke 100 itu kayaknya kan sesuatu yang sangat berat dan butuh waktu yang lama. Dengan kondisi yang seperti ini, kondisi yang sekarang ini, kayaknya ke-7 ini aja sudah baik. Iya. Terus apa prioritas untuk apa penyelesaian masalah dari yang jenengan sampaikan tadi dengan cara apa itu tadi? Mentoring. Nah, bagaimana? Ada nggak prioritas lain yang menuju ke solusi permasalahan dari Pak Jun? Kalau mentoring itu kan menurut saya yang paling efektif, menurut saya. Tetapi kalau misalkan dengan cara mentoring ini masih mental, karena kan namanya juga senior, terkadang kan punya ego yang sangat besar gitu. Tetapi kita sebagai yang middle, kita posisi di tengah, ya tidak senior ya tidak junior, kita melihat kondisi anak ini kan kasihan juga, sehingga kita mau tidak mau, karena ini juga untuk kebutuhan siswa, kita harus bergerak. Yang kami lakukan itu adalah dengan mentoring. Kalau mentoring ini sudah tidak bisa, maka ya kita harus dengan kepala sekolah. Oh iya. Untuk dengan kepala sekolah bagaimana Pak Jun? Untuk apa rencana aksinya? Rencana aksinya ya dengan mengadakan IHT itu tadi. Oh, iya. Jadi apa istilahnya workshop ya. Workshop tentang metode pembelajaran, kemudian pendekatan. Kapan itu rencananya Pak Jun? Ya Untuk harus apa? secepatnya. Iya. Nggih, harus secepatnya dilaksanakan, karena semakin diundur maka efeknya juga semakin domino. Oke Pak Jun, ini kan Pak Jun kan mau mengadakan IHT. Iya, ini tentunya ada beberapa pihak yang terlibat nih Pak Jun. Kira-kira pihak mana saja yang akan Pak Jun libatkan? Karena ini berhubungan dengan proses pembelajaran Ibu, maka pihak yang paling wajib terlibat itu adalah kurikulum. Kemudian kita bisa lah mendatangkan pembicara dari luar, itu pengawas bisa ya, atau mungkin dari orang-orang yang dianggap kompeten. Oh iya, ini jadi apa? Gimana Pak Jun sudah kira-kira bisa apa memenuhi harapan Pak Jun atau bagaimana untuk kegiatan IHT ini? Ya, untuk IHT ini kayaknya sudah bisa terpenuhi. Iya, alhamdulillah ya Pak Jun. Iya. Saya semoga saja dengan kegiatan IHT ini menjadikan solusi dan harapan dari Pak Jun sendiri untuk bisa menciptakan guru-guru lebih terampil dan bersemangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu kesempatannya dan mau meluangkan waktu untuk berbagi. Sama-sama Pak Jun. Ini juga kita sharing ya Pak Jun. Saya juga makasih juga, ini mungkin akan menjadi wawasan saya dan menambah keterampilan saya untuk kegiatan kucing ya Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Irma sudah melakukan kegiatan coaching, deh. Nah, Bu Irma berperan sebagai seorang coach.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu Irma lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam percakapan tadi, Bu? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching. Terus ini tadi saya sudah melakukan kegiatan itu sesuai dengan alur tirta. Yang pertama identifikasi masalah, tujuan, menemukan aksi dan tanggung jawab bulan. Oh, gitu. Dengan begitu ya, saya sudah bisa mengarahkan Kuci menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Berarti Bu Irma sudah melakukan tahapan alur tirta, nggih? Begini Bu Irma, menurut saya sebagai seorang observer tadi, Bu Irma sudah berperan selayaknya seorang coach, karena di situ Bu Irma bisa mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sekali, luar biasa Bu Irma. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan di dalam coaching kali ini Bu Irma? Ini bulan dari kegiatan tadi saya tentunya ingin lebih terampil lagi bulan dalam memahami alur tirta. Jadi saya ingin lebih baik lagi dalam kedepannya melakukan kegiatan coaching, bisa membantu Kuci menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, tepat sekali. Berarti Bu Irma berusaha membantu seorang coach menemukan solusi permasalahan yang dihadapi ya Bu Irma. Oke Bu Irma, saya harap kegiatan coaching ini berkelanjutan ya Bu Irma, tidak hanya selesai kali ini saja. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Irma atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.